誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kuci Biru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 307. Di mana secara garis besar, ada 3 kejadian menarik yang terdapat pada chapter 307 minggu ini. Pertama, Isagi pun ternyata dikirimkan untuk dapat bisa menonton pertandingan dari tim Barcelona, bukan tim Real Madrid. Yang kedua, ada karakter baru yang nantinya akan diperkenalkan kepada kita sebagai salah satu anggota dari 11 pemain generasi baru terbaik di dunia. Lalu yang ketiganya, di chapter 307 ini, ada Itoshi Saya yang muncul. Pokoknya, isi chapter terbaru minggu ini sangatlah luar biasa seru. Jadi, gara-gara itu, maka kami sarankan khusus di dalam video kali ini, isinya jangan kalian skip. Karena ada sebuah penjelasan penting yang nantinya akan berpengaruh di dalam perkembangan cerita ke depannya. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, manga Kunci Biru chapter yang ke-307-nya dibuka dengan sebuah potongan cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Di mana pada halaman tersebut kita pun dapat menyaksikan bahwa Isagi akhirnya sekarang sudah bisa tiba tepat di dalam negara Spanyol, lebih tepatnya Isagi sudah sampai di dalam kota dari Barcelona. Di momen itulah, Isagi pun nampak sangat terkejut, sekaligus dia pun nampak sangat kagum. Karena menurutnya, ini adalah pertama kalinya bagi Isagi, dia bisa pergi ke luar negeri. Sekaligus, ini adalah pertama kalinya bagi Isagi, dia bisa melihat pertandingan sepak bola secara langsung dari negara asalnya, yaitu dari negara Spanyol. Tidak hanya itu, karena setelah Isagi sekarang sudah sampai, maka sambil berjalan menuju ke arah luar bandara, Isagi pun kini segera membuka isi surat tambahan dari Jinpachi Eigo. Di mana di dalam isi surat itu terdapat sebuah tiket pertandingan penting, yaitu sebuah pertandingan menarik yang kebetulan sedang dilakukan oleh tim Barca alias pertandingan final dari Copa del Rey. Yang artinya, siapapun yang berhasil memenangkan pertandingan final ini, maka merekalah yang akan keluar sebagai juaranya. Berdasarkan hal itulah, maka Isagi pun segera berjalan dengan cepat untuk bisa sampai ke dalam stadion. Karena menurutnya, waktu dimulainya pertandingan dari tim Barca hanya tinggal hitungan jam saja dari semenjak kedatangan Isagi. Menariknya, setelah Isagi Oichi membuka isi surat itu lebih banyak lagi, ternyata di balik halamannya itu ada tiket-tiket lanjutan yang telah diberikan oleh Jinpachi Eigo, yaitu tiket pesawat menuju ke negara Inggris, Jerman, dan juga beberapa negara lainnya yang sekarang masih belum disebutkan. Tapi pada intinya, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa Isagi tidak masuk ke dalam tim Barcelona. Tapi, dia cuma dikirimkan oleh Jinpachi Eigo untuk dapat belajar sepak bola dengan cara menontonnya secara langsung. Yang artinya, walaupun hari ini dia disuruh untuk nonton pertandingan dari Liga Spanyol, tapi pada hari-hari berikutnya, dia akan dikirimkan menuju ke negara lainnya lagi selama 2 minggu penuh. Singkat cerita, karena di dalam ceritanya Isagi sempat merasa kelaparan, maka dia pun menyempatkan dirinya untuk dapat beli makan lebih dulu, tepat di sebuah kafe yang kebetulan terletak dekat dengan stadion dari tim Barcelona, yaitu Stadion Camp Nou. Tapi ketika dirinya saat ini sudah mulai duduk, dan juga ketika saat ini dirinya baru saja mau memesan sesuatu, maka ketika dia mencoba untuk dapat membuka buku menu, Isagi pun sama sekali tidak mengerti apa isi tulisan dari buku tersebut. Karena faktanya, tulisannya semuanya dalam bahasa Spanyol. Serta tidak ada satupun penjaga dari kafe ini yang bisa mengerti apa maksud dari Isagi Oichi. Gara-gara itulah, Isagi pun kini seketika langsung berinisiatif untuk bisa bertanya kepada orang yang kebetulan sedang duduk sendirian tepat di depan mejanya dengan cara berkata seperti ini kepada dia. Halo, boleh aku tanya sesuatu? Pada awalnya, pria dengan topi ini nampaknya sama sekali tidak mengerti apakah yang diucapkan oleh Isagi Oichi dalam bahasa Japgris, alias Japan Inggris. Akibatnya, dia pun langsung membalasnya dengan menggunakan bahasa Spanyol seadanya. Hola! Menarik ya, ketika Isagi sudah bisa melihat wajah dari orang itu, maka Isagi pun awalnya nampak sangat terkejut. Karena pada wajah pria itu terdapat sebuah bekas luka sayatan yang sangatlah mengerikan. Di momen itu, Isagi pun jadi tidak bisa membayangkan apakah yang sebenarnya sudah terjadi kepada dirinya itu. Tapi, karena Isagi tidak mau kepo, maka dia pun langsung fokus untuk bertanya tentang makanan lagi. Bedanya, sekarang Isagi menggunakan alat komunikasi yang dibuat oleh perusahaan Mikage Reo.
Jadi dengan menggunakan alat ini, mereka pun saat ini jadi bisa berbicara. Intinya, Isagi bertanya tentang makanan. Mulai dari menu A, menu B, menu C, sampai dengan menu D. Semuanya ditanya oleh Isagi karena Isagi sangat penasaran. Mendengar pertanyaan itu dari Isagi, pria dengan luka sayatan ini sekarang langsung membalasnya dengan sangat ramah. Bahkan, dia pun juga mau menjelaskan semua nama makanan yang ada di dalam menu itu, padahal mereka sama sekali tidak pernah bertemu. Di momen itulah, pria dengan luka sayatan sekarang langsung bertanya kepada Isagi. "Hola, kamu datang dari negara mana? Dan juga, apa yang kamu lakukan tepat di dalam negara ini?" "Aku datang dari Jepang. Aku datang ke negara ini dengan sebuah tujuan untuk dapat melakukan analisa tentang sebuah permainan sepak bola dari negara Spanyol. Aku dengar perkembangan atau evolusi sepak bola modern di dalam negara ini sangatlah luar biasa maju. Jadi, aku ingin belajar dari negara Spanyol dengan cara menganalisa pertandingannya secara langsung. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, aku juga memiliki sebuah mimpi untuk dapat menjadi pemain sepak bola terhebat di dunia. Tapi untuk sekarang, tujuanku hanyalah untuk bisa belajar lebih banyak tentang seperti apakah gaya permainan sepak bola yang ada di dunia." Mendengar jawaban panjang lebar itu dari Isagi, pria misterius itu, atau kita sebut saja dengan Mr. X, kini kembali bertanya lagi kepada Isagi. "Hah? Keren juga kamu ya? Apakah kamu suka dengan sepak bola?" "Ya, aku sangat suka sepak bola. Apalagi, semakin banyak aku tahu tentang sepak bola, maka aku pun menjadi semakin bersemangat untuk dapat bisa belajar." Di momen itulah, Mr. X pun kini kembali membalasnya, tapi sekarang dengan nada agak sedikit sedih. Begitu ya? Aku iri kepadamu. Karena dulu aku juga sama seperti dirimu. Tapi setelah sebuah kejadian, aku pun sama sekali tidak bisa melakukan hal itu lagi. Bahkan untuk sekarang, aku sendiri juga tidak tahu siapakah sebenarnya diriku ini." Atau, di dalam dialog asli bahasa Inggrisnya, kata-kata dari Mr. X adalah sebagai berikut. Tidak hanya itu, tepat pada satu halaman yang sama, Mr. X pun kembali memuji Isagi Ochi. Karena dia merasa sangat beruntung, mengingat Isagi masih memiliki semangat seperti itu, tidak seperti dirinya yang sekarang sama sekali tidak punya apa-apa. Atau dengan kata lain, Mr. X merasa bahwa hatinya sekarang sedang kosong karena dia tidak tahu apa yang sekarang sedang dia pikirkan. Menyaksikan hal itu, Isagi pun kini mencoba untuk dapat menghiburnya dengan cara berkata seperti ini kepadanya. "Hah? Jangan bilang begitu dong. Aku yakin kau pasti memiliki satu atau dua hal yang dapat bisa membuatmu bahagia." Nah, mulai dari sinilah dialognya pun menjadi semakin serius. Di satu sisi, Mr. X mulai berkata sarkas kepada Isagi Ochi sambil memasang senyuman palsunya. "Wow, kamu sangat hebat. Setiap aku melihat orang yang bahagia seperti kamu, hal itu justru malah membuatku muak, bahkan aku seperti ingin mati saja. Sejujurnya, ini bukan salahmu, karena kebetulan kita baru saja ketemu. Hanya saja, aku terlalu sentimental dengan semua hal yang baru saja kau jelaskan kepadaku." Mendengar semua ucapan itu dari Mr. X, Isagi pun kini kembali membalasnya. "Aku minta maaf jika kata-kataku sebelumnya terdengar sama sekali tidak pantas. Tapi jujur aja ya, sejak pertama kali kita bertemu, kau ini selalu saja tersenyum. Namun, senyumanmu itu adalah senyuman palsu, alias itu adalah senyuman kesedihan. Aku bisa tahu itu hanya dengan sekali lihat bahwa kau ini adalah orang yang sangat kesepian." Nah, pada awalnya, Isagi dan juga Mr. X sekarang sama-sama tidak sadar bahwa mereka berdua sekarang sudah menunjukkan sifat aslinya menuju kepada satu sama lain, padahal mereka baru saja bertemu. Di satu sisi, Isagi sama seperti biasanya, yaitu dia selalu to the point. Sedangkan di sisi lainnya, Mr. X juga sama seperti biasanya, yaitu dia selalu melakukan sarkas, serta dia juga benci dengan orang seperti Isagi Ochi. Tapi karena mereka sudah sadar bahwa mereka berdua sekarang sudah berlebihan, maka di saat yang bersamaan, mereka pun sama-sama meminta maaf. Lalu tanpa menunggu lama, Mr. X pun kini seketika langsung pergi untuk dapat bisa meninggalkan Isagi Ochi dengan berkata seperti ini kepadanya. "Maaf ya, aku ada urusan, jadi aku akan pergi duluan. Ngomong-ngomong, selamat menikmati makananmu dan juga selamat menikmati pertandingan final dari tim Barca." Singkat cerita, setelah Isagi sudah selesai makan, maka dia pun kini seketika langsung pergi menuju ke dalam stadion. Tapi sepertinya Isagi sekarang hampir terlambat.
karena isi dari stadion itu sekarang semuanya sudah penuh. Ditambah, kick-off dari babak yang pertama kebetulan baru saja akan segera dimulai. Di momen itulah, tubuh dari Isagi kini seketika langsung gemetar. Karena faktanya, ini adalah pertama kalinya Isagi bisa merasakan bahwa menonton secara langsung pertandingan dari tim besar ternyata sangatlah luar biasa seru. Gara-gara itu, Isagi pun langsung berdiri di tengah-tengah tangga sambil mengepalkan tangannya dan juga sambil berkata seperti ini kepada kita. Baiklah, suatu hari nanti aku akan bermain di tengah lapangan itu sama seperti mereka. Lalu pada halaman yang berikutnya, Isagi pun kini seketika langsung duduk untuk dapat bisa melakukan analisanya. Sementara itu, semua supporter lain di sekitarnya nampak terus bernyanyi sambil meneriaki nama dari pemain bintang mereka, yaitu Lavinho dan juga Bani. Mendengar suara teriakan itu dari para penonton, Isagi pun kini langsung tersenyum sambil berkata kepada kita, wah, ternyata Lavinho memang benar-benar sangat hebat. Tidak heran jika Jinpachi Ego telah memilihnya untuk dapat bisa menjadi mentor kami tepat di dalam Blue Lock. Tapi masalahnya, siapakah Bani itu? Aku tidak pernah dengar namanya dan juga aku tidak pernah tahu siapakah sebenarnya orang itu. Padahal, aku sudah lama sekali nonton bola. Jadi, jika dia satu angkatan dengan Lavinho, maka seharusnya aku bisa tahu siapakah Bani. Menarik ya, di saat Isagi sedang berkata seperti itu kepada dirinya sendiri, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju kepada Bani. Di mana di dalam praktiknya, Bani pun berhasil membawa lari bola itu sendirian menuju ke area pertahanan dari tim lawan dengan menggunakan teknik gocekannya. Lalu ketika Bani sudah terpojok, maka dia pun segera mengoper bola itu menuju kepada Lavinho. Sebelum pada akhirnya, Lavinho pun kembali memberikan umpan lambungnya lagi menuju kepada Bani. Menyaksikan bola umpan itu dari Lavinho barusan, Bani pun kini seketika langsung melompat ke udara, mirip seperti pada gambar itu. Lalu dengan satu kali gerakan berputar, Bani pun segera mencoba untuk dapat melakukan teknik tembakan saltonya. Nah, sampai di sini ceritanya pun sempat terpotong, karena panelnya sekarang berpindah kepada Isagi Oichi. Mengingat pada gambar tersebut, Isagi yang sangat penasaran, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Hah? Jadi dia ya? Orang yang bernama Bani? Lalu, ketika Isagi sudah mulai mengecek handphonenya, maka Isagi pun sekarang bisa melihat bahwa nama panjang dari orang ini adalah Bani Iglesias. Dia adalah striker atau penyerang dari tim Barca senior walaupun umurnya masih 19 tahun. Dan dia itu menggunakan nomor punggung dari Suarez, yaitu nomor punggung 9. Di momen itulah, Isagi pun akhirnya baru sadar bahwa orang yang tadi sore ditemui tepat di dalam sebuah kafe, ternyata dia adalah Bani. Tapi pertanyaannya, kenapa dia sendirian dan juga kenapa dia merasa sangat kesepian padahal dia adalah pemain bintang? Tidak hanya itu, karena masih di dalam satu panel yang sama, Isagi pun juga menjelaskan kepada kita bahwa Bani adalah pemain dari 11 generasi baru terbaik di dunia. Yang artinya, Bani sama seperti Kaiser, Lorenzo, dan juga Itoshi Sae. Kemudian setelah menjelaskan hal itu kepada kita, maka Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Bani lagi. Di mana pada gambar tersebut, Bani pun kini seketika langsung melompat sambil melakukan sebuah tendangan saltonya. Hingga gara-gara itu, tidak ada satupun para pemain lawan yang mampu untuk dapat bisa menghentikannya. Akibatnya, hanya dengan satu kali gerakannya saja, dia pun berhasil mencetak gol yang pertamanya. Sampai skor pun kini seketika langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim Barca. Nah, menarik ya, setelah Bani baru saja mencetak gol, maka Shin pun kini kembali berpindah jauh, yaitu menuju kepada sudut pandang dari Itoshi Sae. Di mana pada gambar ini, nampak kemunculan dari Itoshi Sae yang kebetulan sedang menonton pertandingan dari Bani tepat di dalam televisi. Serta pada gambar yang sama, Sae pun nampak sangat kesal sekali, sekaligus dia pun terlihat sangat benci sekali kepada Bani. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Sae dan juga Isagi Oichi, walaupun mereka berada di tempat yang berbeda, namun mereka pun sama-sama berkata seperti ini kepada kita. Hah, dialah yang akan menjadi rival yang nanti akan aku hadapi di dalam turnamen Piala Dunia U20. Lalu, hal itu langsung disambung dengan kata-kata dari narator. Semangat yang membara kini mulai menyala lagi tepat dari tubuh Itoshi Sae. Apakah mungkin Sae akan bergabung ke dalam tim Jepang untuk bisa bertarung melawan Bani Iglesias dalam turnamen Piala Dunia berikutnya?
Pertanyaannya, jika slotnya cuma 23, lalu gimana cara saya bisa masuk ke dalam tim Jepang?